Halo semuanya, selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Pernah nggak sih kamu merasa ada yang salah sama diri kamu, terus ujung-ujungnya malah asyik nyari diagnosis sendiri di internet? Nah, hari ini kita bakal ngelakuin perjalanan psikologis yang seru banget. Kita bakal bergeser dari sekedar tebak-tebakan diagnosis permukaan ala mesin pencari, menuju pemahaman yang jauh lebih dalam soal trauma, terutama trauma lintas generasi. Lewat insight dari para pakar, kita bakal bongkar habis apa yang sebenarnya lagi terjadi di dalam pikiran kita, dan pastinya gimana cara buat benar-benar pulih. Jujur aja nih, siapa di sini yang kalau lagi pusing dikit, iseng nyari gejalanya di Google, 5 menit kemudian udah yakin banget kalau itu penyakit fatal? Atau mungkin pas lagi apes, bad mood seharian, tiba-tiba mesin pencari langsung ngasih label kalau kamu itu kena depresi klinis. Wah, ini sih jebakan modern yang sering banget kita alamin ya. Di era serba gampang ini, kita gampang banget ngasih diagnosis ke diri sendiri cuma lewat layar HP. Tapi pertanyaannya, emang seakurat itu ya? Mari kita bahas ini lebih dalam. Menurut Dokter Tirta, bedanya tuh jauh banget loh. Kalau cuma sekedar bad mood atau sedih karena habis putus cinta, ya itu sangat wajar. Tapi kalau kita bicara soal depresi klinis yang sesungguhnya, apalagi yang masuk kategori berat dan mengarah ke psikotik, seseorang itu bahkan bisa sampai ngalamin halusinasi, entah itu ngeliat atau dengar sesuatu yang sebenarnya nggak ada. Mereka bisa sampai kehilangan kesadaran soal waktu, tempat, dan realita. Kayak bingung ini lagi jam berapa atau lagi ada di mana. Jadi intinya ngerasa sakit secara emosional itu normal, tapi kalau udah gangguan depresi beneran, itu butuh bantuan psikiater, bukan cuma diagnosis mandiri dari Google. Dan fakta di balik angka ini benar-benar menggambarin realitas sosial kita. Bayangin aja, tingkat prevalensi depresi berat pada remaja laki-laki itu ternyata nyentuh angka 14,5% loh, jauh lebih tinggi dibanding perempuan yang ada di angka 9%. Dokter Tirta nekenin banget kalau stigma sosial punya peran besar di sini. Lingkungan kita tuh sering banget maksa laki-laki buat selalu kelihatan kuat, gak boleh nangis atau gak boleh curhat karena dianggap lemah. Ujung-ujungnya apa? Mereka terus mendem emosinya sendirian, ketutup senyuman palsu, sampai akhirnya pertahanan mereka benar-benar hancur. Nah, buat membedah semua ini, kita punya 6 poin seru yang bakal kita bahas. Mulai dari bahayanya jebakan self-diagnosis, apa sih trauma yang sebenarnya, luka lintas generasi, ngenalin sisi-sisi dalam diri kita, gimana cara memutus rantai trauma, dan pastinya tanda-tanda kalau trauma kamu udah sembuh. Yuk kita mulai. Bagian pertama nih, bahaya jebakan self-diagnosis. Kita harus benar-benar melek sama sisi gelap dari era informasi, apalagi kalau udah nyangkut soal kesehatan mental. Gini deh, semakin kamu meyakinkan diri sendiri via internet kalau kamu punya gangguan kejiwaan, kecemasan kamu itu justru bakal makin meledak. Dan seremnya, ini bisa jadi self-fulfilling prophecy, di mana gangguan itu malah beneran kejadian. Kamu bisa aja salah ngartiin perubahan mood yang wajar, kayak hari ini sedih, terus besoknya happy, sebagai gangguan bipolar yang ekstrim. Siklus ini bahaya banget karena ngasih kamu validasi palsu, dan seringnya malah bikin kamu nolak buat diperiksa langsung sama profesional medis yang beneran ahli. Kita lanjut ke bagian kedua, apa itu trauma sebenarnya? Sekarang kita geser dikit yuk fokusnya, dari soal jebakan internet ke obrolan yang lebih mendalam dan penuh empati tentang akar masalahnya. Poin paling pentingnya ada di sini. Trauma itu bukan cuma tentang seberapa hancurnya sebuah kejadian pas waktu itu terjadi, tapi lebih ke dampak jangka panjang dan makna personal yang kita lekatkan sama memori kejadian tersebut. Pakar psikologi Samantha Elsener dan Dr. Jimmy punya contoh yang luar biasa soal ini lewat cerita alibi TV Thompson. Jadi gini, pernah ada korban pelecehan yang salah ngingat wajah pelakunya dengan wajah pria yang kebetulan lagi tayang di TV Thompson pas kejadian. Ini nunjukin betapa rapuhnya memori manusia sampai bisa bikin ingatan palsu. Tapi, dan ini yang paling penting, kalau orang itu udah menaruh makna dan emosi yang kuat di ingatan tersebut, respons traumanya akan tetap kerasa sangat-sangat nyata. Terus gimana sih cara trauma itu muncul? Dr. Jamie ngejabarin kalau trauma itu punya wujud, bukan cuma sekedar rasa sedih. Secara fisik, bisa aja muncul sebagai migrain yang nggak jelas sebabnya, atau badan yang tiba-tiba tremor. Kalau secara psikologis, bisa bentuk mood yang berubah ekstrim, atau malah ngerasa mati rasa yang sering kita sebut disosiasi. Di ingatan kita, dia bisa muncul lewat flashback atau mimpi buruk yang terus berulang. Dan yang terakhir, secara interpersonal, trauma itu bisa ngerusak cara kita berhubungan sama orang lain, bikin kita susah banget buat bangun kedekatan. Masuk ke bagian ketiga, luka lintas generasi. Nah, siap-siap ya, konsep ini bakal lumayan ngebuka pikiran kamu, gimana kalau ternyata trauma yang kamu bawa-bawa selama ini aslinya bukan punya kamu. Menurut Meilinda Sutanto, lewat teori konstelasi keluarga, trauma itu bisa ibarat hutang.
Entah itu hutang emosi atau hutang literal yang belum lunas. Dan gokilnya, ini bisa diturunin sampai 7 generasi ke bawah. Dari leluhur kita, turun ke kakek nenek, nyambung ke orang tua, sampai akhirnya jatuh persis di pundak kamu. Contoh paling ekstrimnya itu kasus penipu investasi Bernie Madoff di Amerika. Anak-anaknya pada akhirnya harus nebus kejahatan ayahnya itu pakai nyawa dan tragedi tragis mereka sendiri. Trauma itu bisa ngalir terus dari generasi ke generasi, persis kayak DNA. Dan ini ngebawa kita ke sebuah fenomena tragis yang namanya blind loyalty atau loyalitas buta. Ini adalah tindakan di bawah sadar di mana kita malah menyabotase kesuksesan atau kebahagiaan kita sendiri. Kenapa coba? Karena di alam bawah sadar, kamu ngerasa bersalah kalau harus hidup lebih bahagia atau lebih sukses dari orang tua kamu yang dulunya menderita. Nggak jarang kan kita lihat ada orang yang tanpa sadar selalu dapat pasangan yang toksik atau tiba-tiba ngancurin karir mereka yang lagi bagus-bagusnya. Itu semata-mata karena mereka ngerasa nggak pantas buat hidup lebih baik dari pendahulunya. Sedih ya? Oke, sekarang bagian keempat, mengenal sisi bagian diri. Kalau tadi kita ngeliat keluar, ke sejarah keluarga kita, sekarang waktunya kita ngaca ke dalam diri kita sendiri. Kita lihat gimana trauma itu ngebelah identitas kita. Dr. Jamie ngenalin metode yang namanya Emotion Releasing Process atau ERP. Intinya, di dalam pikiran kita itu ada 5 ego states, kayak ada 5 versi diri kita. Pertama, ada si person, ini diri asli kamu. Kedua, si pain, nah ini bagian yang nyimpen luka trauma. Ketiga, ada protector, tugasnya ngebela mati-matian si pain ini. Keempat, persona, ini topeng logika yang kamu pakai buat ngadepin masyarakat. Dan yang terakhir, yang kelima, ada perpetrator, semacam sosok abuser yang hidup di kepala kamu sendiri. Buat bisa sembuh, seorang terapis itu harus pinter-pinter ngelewatin si topeng persona, nembus pertahanan si protector, buat nyelamatin si pain yang kejebak di masa lalu. Dan yang paling krusial, mereka harus bisa ngusir si perpetrator ini dari dalam pikiran pasien. Yuk kita bedah 2 bagian yang sering banget berantem ini. Di satu sisi, ada the pain. Ini adalah bagian dari diri kamu yang sangat rentan dan masih kejebak di usia saat memori traumatis itu terjadi. Di sisi lain, ada the protector, yang sifatnya keras dan gampang nyerang. Jadi kalau ada orang tiba-tiba meledak marah, atau malah ngunci diri dari kedekatan sama orang lain, itu tuh sebenarnya si protector lagi kerja lembur. Dia bereaksi sekeras itu karena bagian pain di dalam dirinya belum pernah disembuhin dengan benar. Jadi si protector bakal ngelakuin apa aja supaya luka itu nggak tersentuh lagi. Lanjut ke bagian kelima. Cara memutus rantai trauma. Cuma tahu akar masalahnya aja jelas nggak cukup dong. Sekarang kita masuk ke bagian solusinya. Gimana caranya ngambil alih lagi kendali atas hidup kita? Kita bisa pakai metode yang namanya MSM. Langkah pertamanya, dan ini mungkin terdengar aneh, marah. Iya, kamu itu punya hak dan justru harus ngasih izin ke diri sendiri buat marah secara aman ke orang tua atau keadaan. Kalau marahnya dipendam, percaya deh, emosi itu bakal meluap ke pasangan atau anak kamu yang sebenarnya nggak salah apa-apa. Langkah kedua, sedih. Kasih waktu buat nangisin kebutuhan-kebutuhan masa kecil kamu yang nggak pernah terpenuhi. Dan langkah ketiga, mengerti. Coba deh pahami, kalau orang tua kita juga punya luka masa lalunya sendiri. Ingat, ini bukan buat membenarkan kelakuan mereka ya, tapi buat numbuhin empati di diri kamu, biar kamu bisa ngelepasin ekspektasi agar mereka berubah. Dan di titik ini, kita dihadapkan pada pilihan yang paling berat. Kamu bisa milih jadi seorang cycle breaker alias si pemutus rantai. Ini jalan yang terjal banget buat ngakhiri siklus trauma keluarga. Dan seringnya kamu malah bakal dimusuhin atau disalahpahamin sama keluarga kamu sendiri. Atau kamu bisa milih ilusi yang lebih nyaman, yaitu jadi si good child atau anak baik. Cuma nyenengin keluarga, tapi menderita dalam diam. Dan akhirnya secara nggak sadar mewariskan beban trauma itu ke anak cucu kamu nanti. Menjadi cycle breaker itu rasanya emang kesepian banget. Tapi itu adalah tindakan paling heroik buat masa depan garis keturunanmu. Akhirnya kita sampai di bagian ke-6, tanda trauma kamu sembuh. Setelah perjalanan panjang ngebongkar luka yang lumayan bikin nyesek tadi, mari kita lihat gimana sih rasanya kalau kita benar-benar lagi menuju ke arah kesembuhan. Dr. Jamie ngasih 4 tanda pasti kalau kamu udah mulai sembuh. Pertama, memori traumatis itu udah bener-bener kerasa ada di masa lalu, bukan kayak baru kejadian kemarin sore. Kedua, trigger atau pemicu emosinya udah hilang. Misalnya nih, dulu kalau lihat pasangan ketiduran, kamu bisa langsung meledak marah karena ngingat memori diabaikan. Nah, kalau sekarang, hal itu udah nggak memicu reaksi lebay lagi. Ketiga, emosi kamu udah selaras sama realita. Jadi kalau di depan kamu ada harimau terus kamu takut, ya itu sehat. Karena sembuh itu bukan berarti kamu jadi mati rasa. Dan yang keempat, kamu sekarang punya hubungan yang jauh lebih damai dan penuh welas asih sama diri kamu sendiri.
Nggak ada lagi tuh ceritanya ngehakimi diri sendiri terus-terusan. Sebagai penutup, coba deh renungin pemikiran yang provokatif ini. Emang bener banget apa yang terjadi di masa lalu, luka yang diturunin ke kamu, itu 100% bukan salah kamu. Tapi ingat, mutusin rantainya dan ngambil langkah buat pulih, itu sepenuhnya ada di tangan kamu dan jadi tanggung jawab kamu. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu siap buat jadi si pemutus rantai trauma di generasi kamu? Terima kasih ya udah ngikutin pembahasan kita kali ini. Terus semangat belajar dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.